Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramji Amran. Saya mau tanya Ustadz, dalam Islam kan apa salah satu ciri anak yang soleh adalah mendoakan kedua orang tuanya? Iya. Pertanyaan saya, bolehkah saya mendoakan orang tua saya, salah satunya ayah saya kan meninggal dalam keadaan non-muslim. Jadi bolehkah saya mendoakan ayah saya yang meninggal dalam keadaan non-muslim, juga ibu saya yang masih hidup tapi dalam keadaan non-muslim juga Ustaz? Terima kasih. Masya Allah, saya jadi sedih mendapatkan pertanyaan seperti yang disampaikan saudara Ramzi Amaral tadi. Karena pengalaman Ramzi ini sama persis dengan yang saya alami Ustadz Abdullah. Ayah saya juga meninggal dalam iman Kristiani. Terus pertanyaannya, salah satu ciri anak yang soleh adalah mendoakan kedua orang tuanya. Seperti dalam hadis mengatakan, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila meninggal anak Adam itu, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali hanya 3 perkara yang menyertai dia ke dalam kuburnya sampai hari kiamat nanti. Yang pertama kata Nabi, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, amal yang mengalir pahalanya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu agama atau ilmu apa saja bermanfaat buat manusia dan agama, maka kita akan mendapatkan syafaat daripada ilmu itu di hari kiamat. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu ciri anak yang soleh. Nah persoalannya, bagaimana kalau ayah kita meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen? Bolehkah seorang anak mendoakannya? Wah, saya sedih banget ini mendapatkan pertanyaan begini. Dengan perasaan sedih, terharu, dan tidak bisa berbuat apa-apa, saya akan menjawab dengan tegas berdasarkan akidah Islam kita. Nanti Akh Ramzi baca dalilnya dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 113. Dalam ayat ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Apanya yang tidak pantas? Berdoa, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli qurba, sekalipun orang-orang musyrik itu keluarga terdekatnya. Misalnya ayahnya, ibunya, anaknya, menantunya, cucunya, tapi musyrik. Mim ba'di ma tabayyana annakum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa nasibnya orang-orang musyrik itu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Jadi ayat ini sebuah penegasan, Nabi Muhammad juga tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik, walau keluarga. Apalagi kita sebagai orang beriman biasa, lebih tidak boleh lagi. Jadi kita sebagai anak memang sudah putus hubungan total. Tidak bisa kita berbuat apa-apa lagi. Ramzi dan saya juga tidak bisa lagi menolong ayah. Yang bisa kita lakukan hanya Pak, menangis, sedih, terharu, karena kita terpaksa nanti di akhirat berpisah dengan orang yang paling kita cintai dan paling berjasa dalam hidup kita. Tapi ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Ramzi ibunya masih hidup. Nah, kalau ibu masih hidup, kita boleh mendoakannya. Tapi doanya bukan minta diampuni dosa-dosanya. Sebab dosa orang musyrik itu tidak diampuni oleh Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, Innallaha
la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang musyrik, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan pengampunan terhadap dosa selain musyrik itu. Maka yang bisa dilakukan Ramzi terhadap ibu, berdoa kepada Allah, minta diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah. Seperti Nabi dulu ketika dilempari oleh orang-orang penduduk Taif, ketika beliau berlindung ke Taif, di sana beliau dilempari oleh penduduk Taif sampai berlumuran darah. Ketika itu Nabi tidak marah, justru dia mendoakan penduduk Taif dengan doa yang sangat indah, bukan doa minta azab. Justru dulu malaikat-malaikat penjaga gunung yang marah bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau sudah dizalimi, dianiaya oleh penduduk Taif ini. Berdoalah, minta kepada Allah supaya gunung-gunung di sekitar Taif ini saya angkat, saya ratakan semua penduduk Taif ini." Tapi Rasul tidak lakukan itu. Justru Nabi berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjukmu kepada kaumku ini. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu saya ini utusanmu kepada mereka. Jadi Ramzi kalau berdoa untuk ibu yang masih hidup, minta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Bisa dibedakan ya? Kalau ayah tidak bisa lagi. Terputus total hubungan kita, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا